Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat tani pecinta kurma di mana saja berada. Pada sore hari ini kami sedang berada di kebun kurma kami di Bukit Pinang Farm dan Resto, di mana kami akan memperlihatkan satu tanaman kurma kami yang ditanam terpencil dari komoditas tanaman kurma yang lainnya. Kenapa tanaman kurma ini terpencil dari tanaman lainnya yang ada di kebun kurma kami ini? Karena kemarin lahan tempat menanam tanaman kurma ini dulu digunakan untuk tempat bakaran ya. Setelah tempat bakaran itu dipindahkan, maka menurut hemat kami alangkah baiknya bila difungsikan untuk ditanam tanaman kurma, karena konon katanya pada tempat bekas bakaran tanahnya subur dan baik ditanam tanaman apa saja yang sekiranya bisa tumbuh. Nah, teman-teman sahabat tani pencinta kurma di mana saja berada, kebetulan sekali di sekitar tanaman kurma yang kami tanam ini, di kiri kanannya dipenuhi oleh tanaman lainnya, sehingga sampai saat ini tanaman ini hampir 90% ya ternaungi seperti itu. Padahal menurut beberapa informasi para ahli bahwa tanaman kurma ini menghendaki pencahayaan yang 100% seperti itu, atau boleh dikatakan 6 jam per harinya tanaman kurma mendapat asupan pencahayaan. Nah, bila dilihat ya sepintas dan kami coba bandingkan dengan tanaman kurma yang pencahayaannya 100% yang ditanam pada umur tanam yang sama, ternyata memang benar ya, tanaman kurma yang satu ini kelihatannya agak lebih kecil ya bila dibandingkan dengan yang lain. Nah, beberapa penciri juga bahwa tanaman kurma ini tidak menghendaki banyak naungan seperti ini. Daunnya ini kelihatan agak kurus ya dan panjang ya. Ini kita maklumi ya bahwa tanaman ini dalam hal daunnya akan menjulur ya menuju di mana ada cahaya matahari, sehingga dapat teridentifikasi bahwa pelepah daun tanaman ini kelihatan panjang seperti itu. Nah, kemudian pelepahnya juga kelihatan agak kurus ya bila dibandingkan dengan tanaman yang full pencahayaan 6 jam per hari seperti itu. Maka tetapi ini mungkin menyalahi ya kodrat seperti yang dikatakan oleh banyak orang ya, pada posisi yang lembab ya, kena ternaungi seperti ini, maka banyak serangan hama dan penyakit. Nah, alhamdulillah ya, yang satu ini serangan hama dan penyakit kelihatannya
tidak ada ya, termasuk kumbang tanduk yang biasanya sangat ditakuti oleh kita sebagai petani tanaman kurma. Dan bila dibandingkan dengan tanaman kurma yang ditanam dengan umur yang sama pada daerah yang 100% penyinarannya, ternyata yang ternaungi seperti ini serangan hama penyakitnya sangat kecil ya, seperti itu. Nah mungkin kita sendiri tidak paham ya tentang hama dan penyakit. Nah makanya seterusnya akan kita coba ya sampai seberapa jauh tanaman ini ya bisa mempertahankan diri dengan kondisi kelembapan yang seperti ini ya. Nah bila kita melihat ya seperti yang saya katakan, kenapa tanaman ini ternaungi hampir 90%, karena sebelah kiri ini nih, ini ada pagar seng seperti itu. Kemudian sebelah sininya ini ada tanaman jeruk ya, juga ada kelengkeng. Nah yang paling besar ini tanaman karet ya. Tanaman karet ini tidak sampai 1,5 meter ya dari tanaman kurma ini, dan cukup subur ya tanaman karetnya. Cuma satu pohon ini tanaman karetnya, dan tanaman karet inilah yang menaungi tanaman kurma ini seperti yang kita katakan tadi hampir 90%. Kecuali pada sore hari seperti ini ada sedikit ya pencahayaan yang bisa masuk ke area tanaman kurma ini. Nah sebab itu ini merupakan satu kelebihan tanaman ini yang nantinya akan kita lihat ya perkembangannya sampai seberapa jauh dia bisa bertahan, dan syukur-syukur ini nanti bisa berbuah. Kenapa kami optimis seperti itu? Karena media tanam dari tanaman ini terdiri dari bekas bakaran seperti itu, yang konon katanya subur untuk media tanam tanaman yang kita tanam. Nah teman-teman sahabat tani sekalian ya, memang tanaman kurma ini punya keunikan tersendiri bila dibandingkan dengan tanaman lainnya. Makanya keunikan inilah yang banyak dan perlu kita teliti lebih jauh ya tentang adaptasinya pada daerah kita masing-masing. Dan memang teman-teman sahabat tani sekalian, seperti yang banyak diinformasikan bahwa tanaman kurma ini menghendaki pencahayaan 6 jam per hari dengan kondisi pencahayaan yang full seperti itu ya. Oleh sebab itu teman-teman sahabat tani bisa menanam tanaman kurma di tempat yang terbuka seperti itu, agar pertumbuhannya lebih bagus ya ketimbang yang ternaungi seperti ini. Teman-teman sahabat
petani pecinta kurma, sebagaimana kita ketahui bahwa tanaman kurma yang tumbuh di lahan gambut seperti daerah kami ini memang membutuhkan perhatian khusus ya, dengan keunikannya yang berbeda dengan daerah lain. Maka berbagai cara, berbagai katakan saja teknik yang kita gunakan ya, agar dia bisa tumbuh seperti itu, dan mudah-mudahan nanti ya bisa berbuah seperti di tempat lain, seperti teman-temannya juga yang ada di daerah di kebun kami ini yang juga sudah ada berbuah, menunjukkan jati dirinya ya, apakah dia jantan atau betina. Mudah-mudahan ini nanti juga bisa berbuah, paling tidak dia tumbuh dengan baik, itu juga sudah menyenangkan hati kita yang melihatnya ya, dan memandangnya pada lahan kita. Nah, teman-teman sahabat tani sekalian, demikian yang bisa kami sampaikan tentang perkembangan tanaman kurma terpencil dari kelompok teman-temannya. Nanti akan kita update kembali perkembangannya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.